mau curcol gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya kuliah offline. Jadi rada. Dan kita nanti akan kuliah integratif untuk somatomotor 2 ya. Jadi ekstra piramidal sistem. Kemarin sudah kuliah yang somatomotor 1. Ya, sama dokter Dian Pras dan sebagainya ya, dokter Rusdi sama dokter Rahmat. Ya, oke. Dokter Dian Pras itu ikonnya Pertamina ya, pasti Pras. Ya, terus kali ini kita akan melanjutkan ke ekstra piramidal ya sebagai somatomotor 2. Di sini nanti saya akan ditemani oleh Dr. Siswanto, spesialis paru dari fisiologi, dan juga Dr. Subagja, spesialis saraf konsultan dari neurologi. Kita di regu B, kalau kemarin di regu A. Nah, ini bukan cerdas cermat. Ya, sorry. Oke, kita mulai. Monggo, Dr. Sis. Dimulai dengan Dr. Oke, Siswanto. ini saya ini cara untuk dan saya perlu menyesuaikan dulu ini. Share screen-nya dari Dr. Arfi ya? Ya, ini sudah share screen ini, harusnya. Oh sudah, ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. adik-adik mahasiswa. Terima kasih kepada ini Dr. Arfi ini pakarnya ya, nanti Dr. Subagio. Saya pengantar itu. Nah, adik-adik mahasiswa itu pada pagi hari ini kita akan belajar ya, belajar bersama itu ya. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya penuntut ilmu ya, dosen juga penuntut ilmu ya. Jadi nanti namun kami belajar lebih dulu daripada adik-adik dan punya pengalaman lebih dahulu daripada adik-adik. Kita akan sharing apa yang kemudian harus kita ketahui karena sekali lagi kita belajar preklinik itu ya, preklinik itu jangan kemudian diasumsikan oh nanti gunanya untuk apa ya. Nah, itu ya. Jadi nah pelajaran preklinik itu nanti akan mendasari kita untuk bisa menganalisis lebih detail terhadap fenomena-fenomena klinis ya. Dan alhamdulillah itu dijembatani dengan kuliah integrasi ya. Nah, ini di kuliah integrasi ini nanti kita jenengan ada di mahasiswa akan menggabungkan ini pemahaman dasar, kemudian langsung juga diaplikasikan kira-kira klinisnya seperti apa nih penggunaannya itu, ya itu ya dalam waktu yang cukup singkat ya. Nah pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang ekstra piramidal system ya. Jadi kemarin mungkin sudah ada kuliah piramidal system, sekarang ekstra piramidal system. Walaupun sebenarnya di buku-buku fisiologi ya yang kami baca itu pembagian piramidal ekstra piramidal itu juga debatable ya, debatable itu. Ada juga buku yang tidak setuju gitu ya. Nah, namun kita setujui dulu ini bahwa kita akan membahas tentang pembagian antara piramidal dan ekstra piramidal sistem. Nah, ini secara prinsip itu ya jaras ya atau pathway sistem motorik itu dibagi dua ya, sistem motorik yang kemudian memerintahkan ya. Jadi otak kita itu cerebrum atau mungkin juga brainstem itu batang otak itu kan ada pusat-pusatnya ya. Nah, jaras motorik itu dibagi menjadi dua. Jaras yang utama itu piramidal dan jaras selain itu adalah ekstra piramidal ya itu. Nah, kemarin udah ada kuliah ya. Jaras piramidal itu ada dua yang pokok, kortikospinal dan kortikobulbar ya. Kortikospinal itu yang mengatur ya perintah motorik dari otak ke anggota tubuh ya, ekstremitas ya. Jadi kalau di leher kepala itu kortikobulbar ya, itu melewati suatu struktur ya, struktur di medula yang memang halo hilang, yang memang mirip ada yang
Halo, Dokter Sis? Nah, iya. Di tempat saya kok tiba-tiba hilang. Hilang? Nah, dah kembali lagi. Sudah. Oke. Ya, yang mirip piramid ya, makanya disebut dengan piramida medula. Nah itu, nah di luar itu ya di luar itu termasuk ekstrapiramidal, struktur ekstrapiramidal. Nah faktanya adalah di dalam sistem saraf kita itu antara piramidal dan ekstrapiramidal itu sebenarnya suatu sistem yang interkoneksi, nggak bisa kemudian dipilah betul-betul. Oh ini hanya piramidal saja, ini ekstrapiramidal enggak bisa. Interkoneksi dan saling berinteraksi dan itu memang ya sistem tubuh kita itu diciptakan memang begitu sempurna ya. Ya, jadi memang tubuh kita itu diciptakan begitu sempurna oleh Tuhan ya. Nah, ini kita coba flashback lagi tentang piramidal ya. Jadi traktus piramidal itu kalau kita lihat ya, di kortikospinal dan kortikobulbar ya dari korteks motorik itu ya, kemudian nanti lewat struktur ya, kapsula interna, kemudian turun ke bawah ke mesencephalon, kemudian ke medula spinalis ya, itu kemudian baru ke sistem muskular ya, muskulatur dari tubuh kita ya, baik di badan leher ke bawah maupun di leher dan kepala ya. Lanjutnya, nah fungsinya apa ini tadi ya? Fungsinya apa tadi? Bahwa secara fungsi traktus piramidal itu dibagi dua tadi ya, kortikospinal, traktus kortikospinal dan traktus kortikobulbar ya. Kortikospinal itu di otot-otot ya di tubuh kita ya, kalau kortikobulbar itu di leher dan kepala ya. Lihat. Nah, ini ya. Wah, ini Ya, sekarang ini beralih saya ke gitu Dr. ya, Arfi. Dokter Sis. Nah, Ya, matur suwun sangat. Jadi guys, motor sistem itu ya tadi sudah disampaikan oleh Dokter Sis ya, dibagi piramidal, ekstra piramidal. Kalau kita bergerak, itu saya sering mengungkapkan seperti mobil. Mobil kan ada starter, atau starter itu adalah piramidal system. Ya, jadi itu berkaitan dengan initiation of the movement. Jadi inisiasi gerakan itu terjadi dari sistem piramidal. Ya, kemarin mungkin masih ingat ya, sistem piramidal itu dimulai dari terutama adalah dari gyrus motor primer, area 4, 5, 6 itu 8, area 4, ya area 4. Ya, area 4. Dan di situ ada homunculus motoris. Masih ingat ya, homunculus motoris ini sangat penting. Ya, kalau teman-teman lihat homunculus motoris itu dari bagian medial itu untuk leg. Bagian lateral dia untuk tubuh, paling lateral itu tangan dan mulut atau wajah. Jadi kalau ada seseorang terkena paralisis di tungkai kanan gitu, kira-kira yang rusak sebelah mana? Teman-teman bisa menggambarkan. Tungkai kanan rusak. Berarti yang rusak adalah area motor primer, kiri atau kanan? Kiri. Bagian lateral atau bagian medial? Medial. Paham nggak? Ya, karena dia akan menyilang. Ini menyilang kan? Dia akan menyilang. Di decussatio piramidalis. Ya. Jadi ingat, bagian medial itu untuk leg, head, arm ya, arm sama head. Semakin dia besar, maka dia akan semakin mobile. Areanya kan beda-beda ini. Semakin gede apa? Jempol. Dikatakan separuh gerakan tangan adalah untuk jempol. Maka jempol besar banget. Lidah itu juga besar, ya kan? Ya, sampai lidah tidak bertulang, ya setajam silet gitu, ya kan? Ya kata. Anteng banget ya kuliah online, offline itu. Ya, jadi piramidal sistem itu tadi starter. Maka ekstra piramidal itu dia pegang gas dan rem. Dia pegang timing untuk belok. Ya, itu ekstra piramidal. Sehingga kalau ada gangguan di piramidal sistem, pasien tidak bisa bergerak. Pasien nggak bisa bergerak, stroke. Oh, nah. Yang disebabkan polio, itu pasien nggak bisa bergerak. Atau otot nggak bisa bergerak. Tetapi kalau gangguan di ekstra piramidal masih bisa bergerak, tapi upward. Upward ini, kamu jadi sebelahnya itu ya. Untuk dia jadi sini. Oh, besar banget bedanya. Ini sedang jauhan kalian. Enggak. Butuh tikus ya. Karena dia hewan pengerat. Enggak ya? Astagfirullah. Ya, kalau kita lihat di sini, piramidal sistem itu juga suatu garis lurus.
Saya sering mengungkapkan dia lurus yang terdiri dari 2 neuron, atau upper motor neuron kemarin sudah, dan lower motor neuron. Ya, upper motor neuron adalah yang disampaikan oleh Dr. Siswanto tadi, kortikospinal dan kortikobulbar. Itu adalah upper motor neuron. Yang dia akan bersinap di nukleus motor nervi kranial, kemarin sudah, dan juga di kornu anterior. Ya, sekarang kita lihat di ekstrapiramidal. Ekstrapiramidal terdiri dari yang bagian otak, subkortikal, itu terdiri dari ganglia basal dan cerebellum. Sedangkan nanti di bagian brainstem ke bawah itu akan ada traktus, ya, yang dia akan berperan. Nanti Dr. Sis akan menjelaskan. Nah, kalau tadi piramidal adalah suatu garis lurus, ekstrapiramidal adalah garis melingkar, ya. Dan dia dari korteks atau dari otot menuju ke dari otak menuju ke otot. Piramidal kan dari otak menuju ke otot, ya kan? Maka ekstrapiramidal dari otak menuju ke otak. Ya, dia dari otak menuju ke otak. Maka kalau kita lihat di sini, ya, dia dari frontal lobe, dia dari parietal, dan dari semua lobus ya akan masuk ke ganglia basal, dikecilikan ininya itu. Terus akhirnya dia akan masuk ke talamus. Ya, ingat semua semua sinyal yang ke korteks akan masuk ke talamus dulu. Ya, di talamus nukleusnya apa? VA dan VL. Ya, ventro anterior dan ventrolateral. Ya, delingke ya. Sering mentu ujian ya. Apa nama nukleus talamus yang berfungsi untuk ekstrapiramidal? Maka nukleus VA, VL. Ya, nanti teman-teman akan ingat beberapa nukleus talamus ya, yang untuk sensoris, VPM dan VPL itu kan. Ya, itu urusanmu ya, salah sendiri dari mahasiswa. Ya, oke, yang kedua adalah cerebellum, guys. Cerebellum itu dia menerima dari cerebrum ke cerebellum. Ya, lewatnya pontin, pons. Maka di pons itu terdapat nukleus pontin yang fungsinya adalah menghubungkan cerebrum ke cerebellum. Maka jalur seperti itu namanya cerebropontocerebellaris. Ya, jadi penamaan jalur itu sesuai yang dihubungkannya. Kayak menamai anak ya. Anak kan gitu toh, namanya hubungan antara bapak dan ibu kan seperti itu. Toh. Bapak Basuki, ibu Kokom, anaknya Baskom, kan sering seperti itu. Ya, ini juga sama. Oh, di sini nggak boleh tertawa, gitu. Karena ada corona. Ya. Aduh, repot banget ya. Ya, maka ini cerebropontocerebellaris. Nah, dari cerebellum, ingat, jalur cerebellum itu dia ke korteks dulu, habis itu ke nukleus profunda. Nukleus korteks, nukleus profunda baru masuk dia ke talamus. Ya, dari talamus balik lagi. Nah, baliknya kemana di korteks terutama adalah area premotor dan suplementari motor. Jadi ganglia basal dan cerebellum itu memberikan input ke area motor, area premotor dan suplementari motor. Itu area 6. Ya, area 6. Jadi kalau area 4 itu adalah area motor primer, area 6 dan 8 itu sering kita sebut sebagai area motor sekunder. Ya, atau higher order of motor area. Sehingga dia fungsinya adalah untuk yaitu influence the movement. Jadi mempengaruhi gerakan. Kalian masih ingat ya pertama kali ada yang senang main gitar? Ada? Nanti jadi gitu ya. Main piano, pianis. Kalau main pen, bukan penner, jadinya penner ya. Kan temannya drummer, pikiran kalian sudah ya gitu ya. Itu kan agak susah ya kalian ini kan mengubah kunci C ke kunci G ketika dalam proses latihan ya. Kayak Naruto mau latihan segel, ya susah banget. Ya ninjutsu itu kan susah. Nah, di situ itu adalah peran ekstrapiramidal. Ya, untuk latihan. Ya, sehingga kalau kita lupa ingatan misalnya, amnesia, moga-moga enggak ya. Tapi skill kita kan masih ada. Ya, Jackie Chan dalam filmnya Who Am I, ya kan? Terus Goblin Junior ketika Spider-Man 1 dia lupa ingatan tapi kemampuannya masih ada. Ya kan? Masih ingat enggak? Itu bukan film kalian ya. Kalian No Way Home ya. Oke lah. Ya, jadi seperti itu. Maka ekstrapiramidal itu berfungsi untuk motor learning, terutama adalah cerebellum. Ya.
Oke, nah ini tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Siswanto. Jadi piramidal dan ekstra itu kadang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Pemisahan itu kadang berguna ketika klinis. Ya, ini gangguan piramidal atau gangguan ekstra piramidal. Ya, akan berfungsi seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari motor region itu akan masuk ke ganglia basal, cerebellum dan akhirnya balik lagi. Dan piramidal di sini, ekstra piramidal di sini, ini kan ekstra piramidal, sifatnya adalah ipsilateral. Ya, ipsilateral, dia akan dari kortek kanan menuju ke kortek kanan. Itu ekstra piramidal. Tetapi yang jalur ke bawah, bagaimanapun juga tetap piramidal sistem yang sifatnya kontralateral. Paham ya? Sehingga ekstra piramidal itu akan mempengaruhi otot kontralateral. Ya, akan mempengaruhi otot kontralateralnya. Ya, sehingga kalau kita lihat ekstra piramidal itu help initiate ya and inhibit movement. Jadi dia membantu inisiasi. Jadi ketika kita mau inisiasi gerakan, maka dia akan memilihkan otot yang tepat. Ya, dan itu butuh latihan, guys. Ya, itu kalian coba nanti latihan jahit itu. Pernah mau jadi penjahit? Ya, kalau saya senang sih komunikasi sama penjahit ya, karena bahannya banyak ya. Ya, jadi coba kalian pertama kali sama apa jahit itu mesti kan berdek gitu, tremor gitu. Atau susah gerak yang mana? Yang masuk lubang kuncinya itu yang jari mana? Itu kan susah banget. Ya, apa dua-duanya juga nggak cukup. Ya. Jadi itu dibutuhkan latihan di situ. Dan ekstra piramidal akan memilihkan otot tepat untuk bergerak. Ya, otot yang tepat belum tentu otot yang banyak, ya kan? Terus dia akan smoothen dan coordinate. Nah, ini perannya cerebellum, ya, smoothen akan memperhalus. Nah, apa saja komponen ekstra piramidal? Jadi dia tetap mempengaruhi voluntary muscle activities, ya. Tetapi voluntary muscle activities itu kalau dilatih terus-menerus, ekstra piramidal dengan fasilitasi, dia seakan-akan kita tidak ingat. Ya, maka itu akan masuk ke memori apa? Memori apa? Deklaratif atau non deklaratif? Non deklaratif. Seakan-akan kita tidak ingat. Ya, kalau aku ingat, seru banget ya. Kadang cinta seperti itu loh. Enggak ya. Kalian enggak pada jatuh cinta. Ya, oke. Jangan jauh-jauhan, makanya butuh tikus tadi, dewan pengerat ya. Oke, jadi apa saja komponen ekstra piramidal itu di bagian telencephalon itu ada, diencephalon ada, dan brainstem itu ada. Ya, di telencephalon tentu saja ada ekstra piramidal korteks. Ya, jadi ekstra piramidal korteks dan piramidal korteks itu berbagi, ya. Dia jadi satu. Area 4 itu juga ekstra piramidal. 6-8 itu terutama adalah ekstra piramidal, pusatnya ekstra piramidal. Di encephalon kita punya talamus dan subtalamus ya, nukleus subtalamus. Nggak usah nanya ya, letaknya di mana? Di bawahnya talamus, namanya subtalamus. Ya, tapi aku sendiri belum pernah lihat, swear. Karena dia kecil banget. Ya harus melihat pakai loop. Ya. Tahu loop? Loop. Ya kayak gitulah. Ya, di brainstem ini ada nukleus rubra ya. Rubra itu artinya merah, ya merah. Tetapi di preparat tidak berwarna merah. Dia berwarna merah kalau dikasih cahaya yang tanpa gelombang warna merah, baru ada warna merah. Ya. Substansia nigra kalau ini ceto ya, warnanya hitam. Nigra itu hitam. Jadi seperti alis. Substansia nigra itu seperti mata, substansia rubra itu seperti mata, substansia nigra seperti alis. Ya, kecuali alisnya dihilangkan terus digambar. Ya, kadang cewek-cewek kan lucu ya. Dulu habis itu digambar. Lu ngapain dihilangkan? Astagfirullahaladzim. Sorry ya, kuliah sama saya kayak gini ya. Tidak bisa menolak untuk komen. Terus ada cerebellar dan ada sirkuitnya. Ya, oke. Monggo Dokter Sis. Ya. Nah, itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Alfi tadi itu membuat pemahaman kita menjadi lebih komprehensif tentang sistem saraf ya. Nah, nanti mungkin secara anatomi bisa banyak sekali itu ya, hal-hal yang perlu dihafalkan. Tapi Dr. Alfi nanti sudah bisa itu membuat logika-logika ya, menggunakan logika untuk memahami fenomena anatomi ya, Dr. Alfi ya. Nah,
Ini slide-nya kok hilang? Baru minum. Oh ya. Oke, nah sekarang kita belajar untuk bagaimana jarasnya atau traktusnya ya, traktus dari ekstrapiramidal tadi itu. Nah, kalau tadi ya ekstrapiramidal itu bisa berasal dari berbagai bagian dari otak kita ya. Memang banyak yang kemudian berasal dari batang otak brainstem itu. Yang dia membawa serabut saraf motorik ke yang upper motor neuron ya ke spinal ya, medula spinalis. Nah, tadi responnya tadi untuk proses-proses yang involunter, proses-proses yang sifatnya itu otomatis sehingga ini tadi ya di, di, diperlukan sekali untuk proses gerak yang smooth ya, smooth dan memang itu nanti gunanya untuk proses belajar ya, belajar mungkin keterampilan ya, keterampilan hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh berfungsi baiknya dari sistem daras ekstrapiramidal ya. Misalnya tadi itu bagaimana tonus otot kita ya. Jadi kalau ada kelainan ekstrapiramidal itu nanti di dokter Bagio akan dijelaskan ya, ada kelainan yang kaku, ototnya kaku ya, atau postur jari itu tertentu terus ya. Kemudian juga mempengaruhi kalau itu terganggu sebelumnya balance ya, keseimbangan, postur ya, postur tubuhnya itu jadi berubah ya. Lokomosi pergerakan secara menyeluruhnya itu. Nah, ini. Jadi ekstrapiramidal ya. Ini kalau kita lihat itu sebelumnya lagi mohon maaf sebelumnya. Nah, kalau kita lihat itu nanti ada dua pathway ya yang dari medial maupun dari lateral ya, dari medial maupun dari lateral. Nanti kita lihat satu persatu ya. Slide. Nah, ini ya. Jadi tadi ekstrapiramidal ya mengkoneksikan berbagai bagian dari otak kita, baik itu di area sensori kortek motorik itu ke ganglia basalis, kemudian ke tadi ya ke mesencephalon, ya ke batang otak, ya kemudian ke medula spinalis ya, kemudian nanti ke lower motor neuron ya. Nah, ini proses koordinasinya tadi itu agar gerakan motorik itu halus terkoordinasi dan ya selaras lah gitu. Diperlukan suatu interkoneksi yang luar biasa canggihnya ya di dalam otak kita ya. Ya, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat itu traktus ekstrapiramidal itu dibagi menjadi beberapa subdivisi ya. Ada yang membagi 4, ada yang membagi 5 ya. Yang pertama itu adalah traktus rubrospinalis ya. Nama saja traktus rubrospinalis jadi nukleus rubra ke ke spinal ya. Itu yang ini yang upper motor neuron ya. Kita bicara yang upper motor neuron. Kemudian dari traktus pontine reticulus spinalis ya, dari pons itu ya. Kemudian traktus medullary reticulus spinalis, traktus vestibulo spinalis lateral, ya, traktus tectospinalis. Nah, ini. Jadi memang kalau yang membagi 5 ya ini. Kalau yang membagi 4 itu yang reticulus spinalis jadikan 1. Nah, jadi nanti jangan bingung untuk mungkin beberapa buku menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 4 ya. Slide. Nah, kalau secara fungsi ya, secara fungsi ini vestibulospinalis dan reticulospinalis ya. Ini inervasinya memang ipsilateral. Rubrospinalis dan tectospinalis nah ini kontralateral. Nah, ini ada pembagiannya itu. Ya, slide. Nah, ada dari mahasiswa. Oh, ini ke Dr. Arfi lagi nih. Nah, ini kita jadi nggak bosen. Bolak-balik, Dr. Arfi saya, Dr. Arfi ini gongnya adalah Dr. Bagio. Monggo Dr. Arfi. Ya, matur suwun Dr. Siswanto. Jadi tadi disampaikan oleh Dr. Siswanto ada beberapa ranah yang sering digunakan ya, berfungsinya sistem ekstrapiramidal untuk tonus,
Apa tadi? Saya lupa malah. Ya, untuk tonus, nah ini keseimbangan, postur dan lokomosi. Ya, guys, jadi gerakan itu kalau saya sering mengistilahkan gerakan itu adalah sequence dari kontraksi otot, ya kan? Cuman kita nggak tahu, kita nggak bisa memproses setelah bicep, tricep, setelah itu brachialis, kita nggak tahu. Ya, misalnya menulis, coba menulis. Yang sedang menulis, ya aku cinta kamu gitu ya. Enggak ding, astagfirullahaladzim, kok salah aku. Ya, itu kita akan mengkontraksikan banyak otot. Ya, apakah terpikirkan setelah ini? Enggak kan? Itu ekstrapiramidal. Jadi memang tadi seolah-olah ya involuntary. Ya, lokomosi gitu seperti ini. Kita kan secara otomatis mengkontraksikan otot. Ya, coba kalian untuk mencegah ini kepala ini antuk itu ya kan lumayan berat ya, otak itu 1,5 kilo ya, belum umumnya. Ya, untuk mencegah biar tetap seperti ini kan susah. Ya ada yang pakai tangan gini itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa silahkan ya. Berarti mama karena nggak apa-apa. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini ya ekstrapiramidal itu memang yang pertama kita bahas adalah subcortical nucleus circuit. Ada banyak sirkuit. Ya, dan dia letaknya subkortikal, terutama yang akan kita bahas adalah ganglia basal dan cerebellum. Ya, fungsinya adalah tadi ya, dia membantu inisiasi. Ingat, bukan menginisiasi gerakan, tapi membantu inisiasi. Sehingga nanti pasien-pasien dengan gangguan ekstrapiramidal dia susah menginisiasi gerakan. Bukan tidak bisa, tapi susah. Ya, dia tidak susah menginisiasi gerakan. Maka pasien-pasien Parkinson gitu. Ya kan? Dia biasanya fast-miss ya, wajahnya seperti topeng gitu. Nah, dan ini adalah untuk quality performance tadi, yaitu dia mengatur tonus, mengatur keseimbangan, ya itu adalah ekstrapiramidal. Dan kalau kita lihat di sini, saya sering mengistilahkan ya, ini kita kan mulai ke ganglia basal ya. Kita mulai ke ganglia basal. Ganglia basal itu fungsinya adalah menghubungkan semua area otak dengan motor area. Itu adalah fungsi ganglia basal. Sehingga dia akan ada beberapa loop. Ya. Kalau kita lihat input ganglia basal ada sensory motor loop, ada oculomotor, association, dan ada limbik. Ya. Ada seorang wanita, dia dipeluk dari belakang oleh seorang pria. Waduh, contohnya kayak gitu. Ya, mungkin responnya berbeda. Yang satu tamparan, yang satu pelukan. Ya, itu apa? Mungkin dari association loop-nya udah berbeda. Oh, ini mesti mas suamiku gitu ya, sebagai yang bersuami aja lah. Ini mesti suamiku, jadinya pelukan. Ini kurang ajar, jadinya tamparan. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita lihat, maka dia akan menghubungkan dari lobus mana saja. Dia akan dari lobus parietal, occipital, temporal, ya, termasuk frontal akan masuk ke nukleus input. Nukleus yang menerima input dari semua area itu kita sebut sebagai nukleus input. Sedangkan nukleus untuk mengeluarkan namanya adalah nukleus output. Baru nanti dia masuk ke frontal lobe. Frontal lobe di sini adalah motor area. Ingat, ada motor area, ada primary motor area. Primary motor area adalah area 4. Ya, itu primary. Motor area adalah area 4, 6, 8. Ya, 9 nggak masuk. Habis itu 10. Ya, jadi itu. Ya, dan dia masuk lewat talamus. Nukleusnya apa tadi talamus? VA dan VL ya, VA dan VL. Ya. Nah, ini adalah ganglia basal. Kalau kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman ini adalah potongan melintang dari otak ya, longitudinal. Ya, potongan melintang, transversa ya, melintang transversa. Ya, kalau teman-teman lihat posisi seperti ini, maka akan ada ruang. Ini kan ruang. Ini adalah ventricle lateral. Dari ventricle lateral ke bawah ini adalah ventricle tertius. Ventricle tertius, maka di sebelah lateralnya di sini adalah talamus. Ya, ini adalah talamus. Ada dua kanan dan kiri atau talamus. Nah, ventricle lateral, teman-teman lihat ventricle lateral, maka yang menjadi lantai ventricle lateral itu adalah nukleus caudatus. Ya, ini nukleus caudatus. Dan kalau kita lihat nukleus caudatus itu struktur yang bentuknya seperti huruf C. Ya, maka dia punya kabut, dia punya korpus, dan dia punya kauda. Itu adalah nukleus caudatus. Jadi kaudanya di mana? Dia sampai lobus temporal. Ya, jadi dia dari frontal temporal. Ya, itu adalah nukleus caudatus dan dia berfungsi untuk nukleus input.
Ya, nukleus input sering kita sebut sebagai neostriatum. Ya, apa saja nukleus caudatus, putamen ya, dan juga nukleus caudatus dan putamen. Ya, putamen di mana? Ya, ini adalah putamen dan globus pallidus. Kalau kita lihat dari talamus kolateral di sini ada putamen dan globus pallidus. Ya, putamen itu yang letaknya lebih lateral ya, lebih lateral itu putamen. Di sebelahnya itu bagian yang lebih pucat karena globus pallidus. Itu dari kata pucat ya, artinya pucat. Pil ya, pallidus lah, ya artinya pucat. Maka dia lebih pucat di sini. Ya. Jadi putamen dan globus pallidus di sini sering juga kita sebut sebagai nukleus lenticularis karena bentuknya seperti lensa. Ya, ini bentuknya seperti lensa. Sedangkan yang neostriatum tadi putamen dan nukleus caudatus. Ya, itu adalah fungsi dari nukleus input. Ada juga nukleus output yang teman-teman hafal ini ya, globus pallidus interna ya. Globus pallidus itu dibagi dua, eksterna dan internal. Yang masuk ke input itu adalah yang internal. Ya, sedangkan satu lagi nukleus adalah nukleus intrinsik. Ada nukleus subthalamikus, ya, substansia nigra, ya, tegmental anterior dan sebagainya. Ya, sehingga globus pallidus secara anatomis dan fungsional dibagi menjadi 3 nukleus. Ya, ada nukleus input, nukleus output, dan nukleus intrinsik. Ya. Amigdala, masih ingat amigdala? Letaknya di mana? Di dalam ungus. Amigdala secara struktural dia masuk ke ganglia basal karena lanjutan katakanlah dari nukleus caudatus amigdala. Tetapi secara fungsional dia masuk ke sistem limbik untuk emosi. Ya, di bawahnya. Di sini kan hipokampus toh. Hipokampus untuk memori, amigdala untuk emosi. Ya, jadi ada istilah emosi membajak memori. Ada seorang anak SD di forum nasional ditanya sama Pak Presiden, sebutkan nama-nama ikan. Kan dia lupa. Ya, jadinya nama burung yang dia jawab. Ya. Coba Pak Presiden itu agak kocak, itu agak garing. Ayo, ikan apa yang diam saja, kan bisa nanya kayak gitu. Ikan paus, kan ditos, maka dia diam saja. Ya, ikan apa yang bisa terbang, gitu. Ikan lele lawar. Nah guys, kita ini nganu ya, itu kadang teman-teman akan belajar tentang jaras. Ya, jaras. Jaras itu seperti cewek. Ribet amat sih, ya kan? Rada amat susah itu juga bisa. Kalau enggak, bikin emosi. Ya, jadi ingat, tadi ada 3 nukleus, input, output, dan intrinsik. Dan di ganglia basal itu ada 2 jalur, direct, indirect. Direct langsung, indirect tidak langsung. Ya, dan ada 2 modulasi sistem, dopamin, asetilkolin. Ya, ini nanti jadi basic farmakologi gangguan otot. Ya, teman-teman ingat, asetilkolin fungsinya kalau di sistem skeletal perifer, dia kan untuk kontraksi atau ACT ya. Ya, tapi di sini mungkin lain. Ya, kita lihat. Jalur yang merah itu inhibisi, jalur yang hijau itu eksitasi. Ya, seperti Bang Jo, malah. Ya. Jadi kalau kita lihat dari korteks, ingat ganglia basal tadi menghubungkan korteks dengan motor area, dengan motor korteks. Maka dari korteks akan masuk ke striatum. Striatum adalah nukleus input, nukleus caudatus dan putamen, itu striatum. Maka sifatnya eksitator. Semua sinyal in ke ganglia basal adalah eksitatorik. Dan input dibagi 2. Ya. Dikatakan 90% jalur di dalam ganglia basal inhibitorik. 90% inhibitorik. Kan oke abangnya ini. Wah. Nah, ibu-ibu biasanya anaknya nanti dimarahi ya. Ini merahnya banyak. Kasihan. Enggak lucu ya? Ya enggak apa-apa. Ya, apa yang disebut sebagai jalur direct? Kenapa disebut direct? Ini direct pathway. Karena dari input langsung ke output. Maka kita sebut direct.
Ya, outputnya tadi adalah globulus pallidus internal. Maka sifatnya adalah inhibitory. Inhibitory. Terus nanti dari ganglia basal nukleus output masuk ke talamus. Sifatnya inhibitory. Dari talamus ke korteks. Sifatnya eksitatory. Ya, sehingga kalau kita lihat ini resultante. Jalur direct itu apa? Eksitasi, yang dieksitasi jalur inhibisi. Maka inhibisinya meningkat. Ya kan? Dari sini inhibisinya meningkat. Yang diinhibisi apa? Jalur inhibisi. Inhibisi diinhibisi. Wah. Yes, pokoknya ngono kuwi. Jadinya eksitasi. Maka jalur direct dia akan increase motor output karena eksitasi. Paham sampai sini? Jadi direct itu eksitatory resultantenya. Ya. Oke guys. Mau perlu diulang enggak? Ya, nanti kita ulang slide berikut. Ya, oke. Sekarang kita lihat jalur indirect. Kenapa dia disebut sebagai jalur indirect? Karena dia lewat nukleus intrinsik. Indirect, intrinsik. Ya, dan di situ ada dua, globus pallidus eksternal dan ini nukleus subthalamicus. Ya, nukleus subthalamicus. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini inhibisi, inhibisi ya. Semuanya inhibisi. Nah, ini adalah satu-satunya jalur eksitatori di dalam ganglia basal yang dari nukleus subthalamicus. Ini eksitatori. Ya, eksitatori ke nukleus output. Sehingga di sini kalau kita lihat ini ada dua inhibisi. Artinya kan eksitasi. Maka eksitasi meningkat. Apa yang dieksitasi? Jalur inhibisi. Ya, sehingga di sini jalur inhibisinya akan meningkat. Sehingga indirect dia decrease motor output. Ya. Nanti ada lagi, kita review lagi yang di sini. Santai saja. Ya. Gimana jalur direct dan indirect itu bekerja, guys? Kalau kita mau, ini ya, ini motor area. Ya, ini motor area. Dan di sini akan banyak sekali neuron. Neuron motor ya, motor neuron di sini akan banyak sekali. Dan masing-masing motor neuron itu akan membawa motor program. Ya, membawa program untuk bergerak katakanlah. Ya. Dari antara program yang satu dengan program yang lain itu bisa saling berkebalikan atau tidak apa jenenge wi? Tidak saling menyatu. Angel banget ya. Tidak saling bersimultan. Angel banget. Pokoknya ngono wi. Ya. Nah, fungsi dari direct indirect dia akan memilihkan motor program yang tepat. Ya, misalnya kalian akan fleksi. N2, N3, habis itu masuk, ya kan N3. Ya. Maka dia akan memilihkan. Kalau pas seperti ini, maka direct akan mengeksitasi bicep, indirect akan ke tricep. Ya, untuk menginhibisi. Kalau pas itu ekstensi, maka kebalikannya. Nah, itu adalah fungsi dari direct dan indirect. Ya, bisa paham ya? Ya, sehingga direct itu akan mengeksitasi otot yang bekerja, indirect itu akan ke otot yang berlawanan, agonis dan antagonis. Ya. Sehingga, nah direct indirect itu akan memilihkan motor program yang tepat. Nah, oke, kita belajar lagi. Ini direct pathway. Ya, ini indirect. Direct pathway. Kalau kita lihat dari korteks, ini ya, ini striatum, ini adalah globus pallidus eksternal dan internal ya. Di sini ada nukleus VAVL miliknya talamus dan akhirnya ke korteks. Ingat, ini ipsilateral guys, ini garisnya ya, ini kiri, ini kanan. Ya. Dari motor korteks, ya, itu ada kortikospinal, ini kortikospinal, kontralateral. Ya ingat. Sehingga dari korteks dia akan masuk ke striatum, eksitasi positif. Terus dia langsung, karena direct maka dia langsung ke globus pallidus eksternal atau lateral, karena dia nukleus output. Dari sini masuk ke talamus. Ini inhibisi, yang dari talamus ke korteks eksitasi. Jalur inhibisinya berapa? Main
Ada 2 main. Main kali main plus. Maka direct jadinya excitatory. Paham? Oke ya. Sekarang kita lihat indirect. Indirect dari striatum itu tidak langsung ke nukleus output. Ini nukleus output ya. Dia akan ke 2 nukleus lagi, globus pallidus eksternal. Sorry, saya tadi salah ya. Ini yang internal ya, yang output tadi ya. Dan globus pallidus internal. Dan nukleus subthalamicus. Yo, dosennya salah-salah ya, apalagi mahasiswa. Jadi nggak apa-apa. Ya, salah itu wajar ya. Salah kebanyakan ya itu tidak wajar. Ya, jadi ini adalah globus pallidus eksternal, ini adalah nukleus subthalamicus tambahan. Maka kalau kita lihat yang masuk ke globus pallidus eksternal itu main, inhibisi. Ini juga inhibisi di sini. Ya. Yang dari subthalamicus itu adalah excitatory. Satu-satunya jalur eksitasi globus pallidus itu adalah ganglia basal itu dari nukleus subthalamicus. Terus ini inhibisi kan, jalur outputnya itu inhibisi. Main-nya ada berapa? 1, 2, 3. Main kali main kali main. Main, ini kan? Jadi indirect pathway itu adalah decrease excitatory. Sehingga dia akan transdown motor activity. Ya, ingat, ini adalah ipsilateral. Jalur ganglia basal adalah ipsilateral, tetapi akan mempengaruhi otot kontralateral. Kalau ke otot, dia akan melalui kortikospinal. Jadi yang ke otot tuh bagaimanapun piramidal sistem. Ya, oke. Nanti kita sudah ngomongin direct dan indirect. Ya, direct tadi adalah eksitasi, indirect tadi adalah inhibisi. Betul ya? Ya, oke. In ketemu in, ya. Indirect inhibisi. Ya, pokoknya digawe ngono-ngono kuwi lah. Ya, jembatan kuda. Kedele apa kuda? Kok kedele? Kelede ya. Yang jalurnya sering susah kan kedele. Karena sering kedele mahal. Kan jalurnya susah. Kurang lucu ya. Terlalu dewasa buat kalian. Ya, kita ke yang modulasi. Sekarang yang ke modulasi. Kita sudah belajar ada 3 nukleus. Kita sudah belajar ada 2 jalur. Kita akan belajar yang memodulasi. Ya, jadi 2 jalur. Wah, jalur meneh. Ada 2, ya pathway meneh, ya piye meneh ya kalian belajar saraf. Yang pertama adalah dopaminergic, yang kedua adalah cholinergic. Dopaminergic ini dihasilkan oleh substansia nigra. Ya, substansia nigra, pars compacta. Ya, dia menghasilkan dopamin. Ini penting. Karena Parkinson itu adalah hilangnya neuron-neuron dopamin yang ada di situ. Ya, dopamin ini ya dari substansia nigra akan mempengaruhi ke striatum. Striatum adalah nukleus input. Ya, maka jalurnya kita sebut sebagai nigrostriatal. Jalur nigrostriatal. Dan di sini ada reseptor D1 dan D2. Nanti kita lihat bedanya. Jalur yang kedua cholinergic. Cholinergic itu adalah dari interneuron ya. Dari nukleus input di nukleus caudatus dan putamen itu banyak interneuron yang dia menghasilkan asetilkolin. Ya, sehingga maka disebut sebagai cholinergic. Nah, seru ya. Kalian ingat ya jalur di sini ingat. Direct, eksitasi, indirect, inhibisi. Nah, ini adalah substansia nigra, maka dia menghasilkan dopamin. Nah, dopamin itu dia punya 2 reseptor, D1, D2. Kalian nggak masuk, karena S1. Ya. D3 aja enggak. Ya. Nah, D1 itu dia mempengaruhi direct pathway. Ya, ini D1 ke direct pathway. Sifatnya eksitasi. Di mana direct itu eksitasi, dieksitasi lagi, sehingga akan meningkatkan. Ya kan? Nah, yang D2 ini dia ke indirect. Sifatnya inhibisi. Indirect pathway adalah inhibisi. Yang inhibisi diinhibisi. Wah, akhirnya inhibisi. Ya, sehingga kalau kita lihat dopamin itu turn up motor activity. Ya, dia akan meningkatkan motor.
Ya, sehingga kalau ada pasien dengan gangguan sentral yang dia tidak bergerak, maka biasanya dikasih dopamin, Parkinson gitu. Dia dikasih levodopa. Kenapa dopamin tidak diberikan? Karena dia tidak bisa masuk sawar darah otak. Dia nggak bisa masuk ke otak, maka masuknya adalah levodopa. Nah, ini basic farmakologi untuk gangguan otot di level sistem saraf pusat. Sekarang kita lihat kolinergik, asetilkolin. Nah, lihat letaknya di sini. Ini kecilian wae gune. Ya, ini kelihatan nggak tuh? Yang di layar kelihatan nggak? Lasernya ini. Yang mau pinjam Iron Man nanti bolong. Nah, lasernya yang cilik banget, Pak. Iya, nggak kelihatan kalau di slide. Iya, Dok. Nah, ini kalau kita lihat neuron yang kolinergik ini dia juga mempengaruhi direct dan indirect dan sifatnya adalah berbeda. Dia akan inhibisi direct tapi eksitasi indirect. Ya, itu kolinergik. Sehingga kolinergik kalau kita lihat dia turn down direct pathway, turn up indirect. Sehingga hasil akhirnya adalah mengurangi aktivitas motor. Sehingga biasanya pasien yang dengan dyskinesia dan sebagainya, yang motor aktivitasnya meningkat itu dikasihnya asetilkolin. Ya, jadi ini yang nanti yang ingat ya semuanya ya. Nah, sebagai ringkasan ganglian basal itu adalah uncross, ipsilateral jalurnya. Ya, ganglia basal akan mempengaruhi otot atau gerakan kontralateral. Kenapa kontralateral? Karena lewat piramidal system, lewat kortikospinal. Ya, yang dia kontralateral. ACTH itu turns down motor activity, dopamin itu turn up motor activity. Kenapa ACTH turn down? Maka dia inhibisi ya, direct, dan dia eksitasi indirect. Direct itu eksitatori, indirect inhibitory. Ya, sedangkan dopamin kebalikannya. Nah, bagaimana pengaturan ya? Tadi saya katakan gerakan itu terjadi karena kontraksi otot yang berurutan satu ke yang lainnya. Ada yang mengatakan turn up, turn down effect. Ketika kita satu otot berkontraksi, dia akan ditingkatkan. Sedangkan yang otot-otot antagonis itu akan diinhibisi. Yang satu teori dia sequence of the movement. Ya, ketika jatah satu otot dia akan kontraksi, jatah yang lain tidak kontraksi, akan diinhibisi. Jadi ini ada dua teori yang di situ. Oke, sekarang kita ke cerebellum. Kalau ada pertanyaan sampai sini? Semoga nggak ada. Di otak itu kalian belajar kemarin lateralisasi ya? Iya, benar. Sudah belajar lateralisasi. Otak kanan, otak kiri bedanya apa gitu. Belajar nggak? Belum kuliah. Oh, itu di kognitif ya. Sekarang beda ya. Oke. Jadi nanti akan belajar lateralisasi ya. Salah satunya adalah bahasa. Ya, area bahasa kan masih ingat ya, ada Broca, ada Wernicke. Ya, ternyata area bahasa itu paling banyak kanan atau kiri? Otak kanan atau otak kiri? Area bahasa itu otak kiri, 80%. Ya, tetapi yang 10% itu otak kanan, yang 10% pakai dua-duanya. Ya, tetapi ada satu penelitian ya, ada otak dengan dominan otak kiri. Dia dikasih namanya positron emission tomography ya, untuk melihat yang aktif daerah mana. Kemarin kan kuliah brain center, belum? Brain center. Center itu loh yang bikin Padang, belum? Enggak. Ya, war melucu jadi enggak lucu ya. Nggak jadi. Jadi area bahasa itu kanan dan kiri ya. Terus untuk melihat area otak yang banyak, Brodmann itu dulu pakai operasi. Ada pasien yang dioperasi lobus parietalnya, yang rusak apa? Dulu seperti itu, tapi sekarang enggak. Sekarang pakai yang namanya PET scan. PET scan itu pasien disuntikkan glukosa yang sudah dilabel dengan radiokontras. Terus orang disuruh melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu, areanya itu akan, kalau aktif dia butuh glukosa, maka glukosa ke situ. Sehingga sudah bisa, oh yang aktif itu mana? Karena ada radiokontrasnya. Pakainya seperti itu. Nah, berkaitan dengan area bahasa tadi, ada seseorang yang aktif area bahasa kiri.
Dia disuruh ngomong. Saya ngomong. Nah, kayak Dr. Sis nyanyi seperti itu. Ya. Tapi setelah itu, ketika apa itu, yang ngomong, ketika diperiksa PET scan, glukosanya itu nggak cuma ke kiri, tapi ke kanan. Kenapa kira-kira? Karena yang kanan itu biasanya tetap untuk emosi. Ya. Sehingga kalau ada kalian pernah menembak cewek dan ditolak, berarti santai saja. Yang nolak kalian itu area bahasa kanannya sedang rusak. Dia paham bahasamu tapi nggak paham emosi di baliknya. Iya kan? Tapi kalau kalian nggak bisa menembak cewek, nggak bisa mengungkapkan, berarti area bahasa kirimu sedang rusak. Ya, menganggap cinta seperti kentut, ditahan sakit, dikeluarkan malu. Padahal cinta itu seperti pipis di kolam renang. Ya. Wujudnya nggak ada, hangatnya terasa. Ya oke, kita ke cerebellum ya. Sorry. Kita ke cerebellum. Jadi kuliah ini beda dengan A5 yang dulu, sehingga intronya susah ya. Bikin guyonan itu kan harus ada intro, susah. Ya oke, kita ke cerebellum ya guys. Cerebellum itu ya berasal dari mesencephalon ya, dan dia letaknya di posterior dari brainstem. Dia di posterior dari brainstem. Ya, nanti kalau praktikum akan ada pedunculus cerebelli, superior, media, dan inferior. Yang media itu dari brachium pontis di sini. Ya, saya sering mengatakan dia seperti sanggul. Mau April loh ini sanggulnya Ibu Kartini. Ya. Sebelum Ibu Kartini sanggulnya di depan. Sudah pernah ya. Nah, cerebellum itu dibagi ya, dia dibagi menjadi ya secara filogenetik. Ya, filogenetik itu perkembangan yang membandingkan manusia dengan hewan mamal atau reptil. Ternyata harus selesai ya, ini 5 menit selesai. Ya, jadi ada archicerebellum, paleocerebellum, dan neocerebellum. Ya, maka archi itu adalah di lobus floculonodular, paleocerebellum itu adalah di anterior, dan neocerebellum itu di posterior. Ya, sehingga kalau kita lihat secara anatomi di sini, nanti akan ada lobus anterior, lobus posterior, dan floculonodular. Ya, pembagian anatomi itu berbeda dengan pembagian secara fungsional. Nah, ini sebenarnya adalah pembagian secara fungsional. Ya, secara fungsional dibagi menjadi vestibulocerebellum, spinocerebellum, dan corticocerebellum. Ya, kita lihat ya di bagian ini masih ingat ya, ada lobus floculonodular. Ya, floculonodular di sini fungsinya adalah untuk vestibulocerebellum. Secara filogenetik dia masuk ke archicerebellum. Archi itu paling tua. Artinya adalah pada hewan tingkat rendah dia biasanya paling berkembang. Cicak gitu, bisa nempel di dinding. Ya, kasihan dia, bilang hap ditangkap. Kan paling kasihan. Cicak tuh itu. Terus dia makannya tatang. Tatang seekor nyamuk. Ya. Kalau itu ya. Ya, terus ini adalah floculonodular ya. Dia berhubungan dengan vestibulocerebellum. Nukleusnya adalah nukleus fastigial. Ya, jadi cerebellum itu ada bagian korteks, ada bagian nukleus. Ya, nanti teman-teman di praktikum atau di video ya, di video kelihatannya sudah ada. Nah, fungsinya ya tentu saja yang vestibular adalah kontrol postur dan equilibrium. Yang kedua adalah bagian vermis, ya ini vermis, dan bagian medial ya, bagian medial, ya ini yang kita sebut sebagai, di sini fungsinya adalah untuk spinocerebellum. Ya, spinocerebellum ini berhubungan dengan postural refleks, termasuk lokomosi, berjalan. Kalau kita berjalan, maka propriosepsi itu akan masuk ke cerebellum. Sifatnya ipsilateral. Jalur cerebellum itu kebanyakan ipsilateral. Dia akan mempengaruhi otot ipsilateral, yang dari spinocerebellum itu juga ipsilateral. Ya. Yang kedua adalah yona lateral ya. Ini yona lateral. Yang ketiga, ini yang warnanya hitam ini adalah yona intermediate ya. Intermediate ini adalah yona lateral. Yang dia berfungsi untuk motor planning. Karena dia motor planning, maka dia berhubungan dengan cerebrum dan nukleusnya adalah nukleus dentatus. Ya. Oke. Kemarin sudah
introduction tentang cerebellum. Sekarang kita lihat sedikit ke fungsionalnya. Ada dua jalur yang masuk ke cerebellum, malah jalur meneh. Yang satu adalah mosi fiber. Mosi fiber dikatakan jalur yang paling banyak. Jadi lebih banyak mana jalur yang masuk, ke cerebrum atau ke cerebellum? Jawabannya adalah ke cerebellum. Jadi lebih banyak jalur. Karena dari cerebral dia masuk, vestibular, spinal, semuanya dia masuk. Ya, maka kalau kita lihat ini mosi fiber, dia akan bersinap dengan sel granular. Ya, ini adalah sel granular. Sel granular itu bentuknya seperti tiang listrik. Ya, jadi seperti ini, thread gitu. Maka kalau kita lihat di korteks seperti listrik. Aduh, apa itu kabel ya, kabel listrik. Ini seperti kabel listrik. Ya, maka semua input itu akan masuk, bersinap dengan sel granular, dilanjutkan ke korteks. Nah, ada satu sel lagi yang kita sebut sebagai sel Purkinje, yang bentuknya seperti pohon. Saya sering mengatakan ini seperti pohon, di mana ranting-rantingnya itu akan mengenai tiang listrik. Dan batangnya itu menghubungkan dengan nukleus profunda. Dalam hal ini adalah dentatus, bagian besar. Ya, jadi jalur motor itu semuanya akan masuk seperti ini. Ya. Jalur yang kedua itu kita sebut sebagai climbing fiber. Ini dari nukleus olivarius inferior. Ya, dari nukleus olivarius inferior, dia akan masuk ke cerebellum lewat climbing fiber, karena dia naik. Nah, climbing fiber ini fungsinya adalah sebagai error detector. Maka jalur otot, sinyal yang tidak penting itu akan diinhibisi, akan di-cut oleh error detector. Seperti kalau kalian latihan piano, latihan gitar, amat susah pertama kali. Jadi banyak kontraksi yang tidak penting. Nah, itu yang akan di-cut oleh error detector ini. Ya, sehingga di situ fungsi cerebellum sebagai motor learning. Oh, naik ini salah. Kalian bisa membayangkan. Harusnya kontraksinya kayak gini, ya kan? Itu adalah fungsi dari cerebellum. Nah, jadi ada dua jalur ya. Dan kalau kita lihat, ini adalah jalur yang ini ini nukleus rubra dan ini ke talamus. Nah, kalau kita lihat ini dari korteks ke cerebellum kontralateral. Dari kiri dia ke kanan. Tetapi baliknya dia ke kiri lagi. Jadi dia akan menginervasi otot mana, kanan atau kiri. Ke sini dia akan masuk ke kortikospinal, ke otot bagian kiri. Sehingga dikatakan cerebellum itu mempengaruhi otot yang sama. Tapi jalurnya luwet karena ada dua kontralateral. Dari korteks kiri ke cerebellum kanan, dari cerebellum kanan masuk ke korteks kiri, dari korteks kiri ke otot kanan. Paham? Sehingga jalur cerebellum, gangguan cerebellum dikatakan dia ipsilateral, ke ototnya ya. Dan ini ke nukleus rubra, tadi Dr. Sis juga sudah menghubungkan ya, dari dentatus itu masuk juga ke rubra, dari rubra dia kontralateral kan. Ya, maka akan ada double kontralateral ini jalur ke cerebellum. Jatuhnya juga otot yang ipsilateral dengan cerebellum. Ya. Ini adalah fungsi dari cerebellum. Monggo Dr. Sis. Ya. Ya, jadi ini otak kita belajar tentang otak. Ya, jadi tadi poin pentingnya adalah ya, silakan menarik nafas dulu, baik yang di ruang kuliah maupun yang via online ya. Ini kita serius tapi santai ya. Kalau terlalu mengerutkan dahi itu mungkin akan pusing gitu ya. Ya. Jadi satu titik tekan utama adalah tadi semua sistem piramidal ekstrapiramidal ini, ya ekstrapiramidal ini kan tujuannya itu agar tadi agar movement ya, motor movement itu lebih halus dan skillful ya, terlatih sehingga tadi ada semua jaras yang diterangkan Dr. Alfi tadi itu muaranya ada agar gerakan otot kita yaitu halus, kemudian juga terlatih ya, dan kualitinya itu bagus ya. Nah, ini nanti kemudian akan dilihat juga kenyataan
gangguan-gangguan yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Bagio. Nah, sebelum itu kita lihat ini dulu ya. Kita lihat jalur-jalurnya bagaimana, kemudian apa yang kemudian terjadi ketika itu distimulasi dan juga mungkin diinhibisi ya. Pertama kita lihat ini yang jalur rubrospinal. Rubrospinal tentu saja ya, jalur dari nukleus rubra atau red nucleus ya. Itu spinal ya. Dari nukleus rubra ini nanti ke medulla spinalis lateralis ya. Nah, ketika nukleus rubra diaktifasi ya, distimulasi, maka apa yang terjadi? Nah, stimulasi nukleus rubra itu akan mengakibatkan ya aktivasi dari otot-otot flexor dan menginhibisi otot-otot ekstensor. Nah, ini ya stimulasi itu. Mungkin juga sebaliknya, ketika kemudian ada kelainan ya, kemudian di situ ya anatomis yang mungkin stroke dan sebagainya ya. Itu apa akibatnya ya. Jadi ini ya jalur rubrospinalis ya. Dan jangan lupa bahwa tadi ini kalau kita lihat memang tadi ya jalur di nukleus nukleus rubra ini kan punya interkoneksi dengan cerebellum ya, dengan cerebellum. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arfi ya. Oke, slide. Ini jalur yang di brainstem lateralis ya. Nah, nukleus rubra ini adalah jaras alternatif ya yang mentransmisikan dari sinyal korteks ke medulla spinalis, spinal cord. Ya, jadi jalur alternatifnya ya. Nah, jalur alternatif itu karena punya hubungan dengan cerebellum tentu saja nanti akibatnya memang kemudian tadi memperhalus ya, memperhalus membuat kualitas dari gerakan itu menjadi lebih bagus. Oke. Slide. Yang kedua adalah tractus pontine reticulospinalis. Tractus pontine reticulospinalis ini jalurnya berasal dari nukleus di pons, nama saja pontin ya, pons ya. Nukleus di pons dan berproyeksi di ventromedial yaitu di bagian tengah dan ventral ya. Ventromedial ya ini. Ya, kalau kita lihat ini ya nukleus pontin retikulopontin ya ini yang gambar kecil itu memang berada di tengah ya. Oke, nah slide kalau dia distimulasi apa yang terjadi? Ya. Kalau distimulasi akan menyebabkan aktivasi kedua otot flexor maupun ekstensor. Namun lebih dominan pada efek otot-otot yang ekstensor. Ya, lebih dominan pada otot-otot yang ekstensor. Oke, ini ya. Jadi ini mungkin bagian-bagian yang nanti teman-teman mahasiswa ya, ada di mahasiswa itu perlu cermati. Jadi ketika nukleus apa distimulasi efeknya apa perlu cermati ya. Slide. Nah, ini yang medular reticulospinalis. Kalau medular reticulospinalis ini ya dari formasi reticularis yang di medial ya, di medial ya, berproyeksi kepada jalur ke motor neuron di medulla spinalis. Nah, ketika itu distimulasi ya, stimulasi itu maka efeknya akan inhibisi. Inhibisi kedua otot flexor maupun ekstensor. Namun lebih dominan pada otot yang ekstensor. Nah, ya. Nih, perlu dicermati ya. Slide. Nah, bagaimana kalau yang traktus yang vestibulospinalis yang lateral? Traktus vestibulospinalis yang lateral ini kita lihat ya, dia memang ini ada di bagian lateral ya. Ini dikenal juga dengan nucleus dators ya. Dia berproyeksi ipsilateral ke motor neuron di mana di medulla spinalis ya, ini kita lihat jalurnya kan beda nih. Dia tidak menyilang ya, ipsilateral ya.
Ini kalau dia distimulasi, ya, distimulasi akan menyebabkan aktivasi ekstensor, tapi inhibisi flexor, ya, aktivasi ekstensor, inhibisi flexor. Nah, nih, oke, slide. Nah, terakhir ini tectospinalis, ya, tectospinalis. Nah, dia memang asalnya dari colliculus superior, ya, colliculus superior di bagian otak kita, ya. Kemudian terutama berperan pada kontrol dari otot-otot di leher, ya. Nah, traktus-traktus ini tadi ketika disimulasi efeknya apa? Teman-teman mahasiswa nanti perlu ya tadi ya bikin jembatan kedelai ya Dokter Afi ya. Jembatan kuda katanya. Ya, yang lebih kuat agar kita mudah mengingat itu ya. Itu kalau mungkin kalau pemahaman logika sudah nyambung ya mungkin jembatan keledai itu hanya membantu saja untuk mengingat-ingat ya. Oke, slide. Nah, misalnya ini ya, fenomena ini. Nah, ini fenomena-fenomena yang mungkin nanti akan ada di mahasiswa jumpai ketika sudah jadi dokter. Ya. Ini biasanya di akhir-akhir kehidupan ini. Dok, posisi pasiennya sudah dekortikasi ya, Dok. Wah, ini posisinya sudah deserebrasi. Nah, ini apa? Oh, kenapa kok bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Nah, ini nanti ini akan dibahas panjang lebar oleh Dokter Bagio, okay? Nah, ini dilewati dulu nih Mas Arfi, biar mahasiswa nggak bisa jawab. Ya, mungkin selanjutnya ke Dokter Bagio ini, monggo. Monggo Dokter Bagio, kami persilahkan. Sugeng Enjang, Dokter Bagio. Halo, ya. Waalaikumsalam. Monggo Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya izin share screen ya. Sudah bisa masuk? Belum kelihatan Dok. Ya, sudah masuk belum? Sudah Dok. Baik, ya, wow, sudah cukup lengkap penjelasan dari para pakar tadi, Dokter Sis dan Dokter Nur Arfian ya. Saya sih hanya melengkapi saja jadinya ya, karena tadi sudah membahas tentang anatomi dan fisiologi. Saya hanya menampilkan apa sih kelainan-kelainan yang muncul ketika otak yang terkait dengan ganglia basalis itu mengalami suatu gangguan ya. Makanya saya beri judul sebagai extrapyramidal disorder ya. Sebagai pendahuluan, jadi lesi-lesi tinggalnya basalis itu secara klasik umumnya berhubungan dengan istilah yang disebut sebagai extrapyramidal disorder, yaitu ya, kalau tadi disebutkan di substansia nigra, itu terkait dengan Parkinsonism dan Parkinson disease yang gejala utamanya bradykinesis dan resting tremor atau mungkin rigidity. Kemudian di subthalamus nucleus itu terkait dengan gangguan gerakan varismus, nucleus caudatus chorea, dan putamen dystonia. Namun setelah berkembangnya mungkin ilmu ya, sehingga struktur diketahui ya, struktur di luar ganglia basalis juga bisa menyebabkan gangguan gerak. Ya. Contohnya adalah myoklonus kortikal dan beberapa tremor ya. Oleh Marsden dan Stanley Van tahun 60-an itu dia mengusulkan istilah sebagai movement disorder untuk menggantikan suatu extrapyramidal disorders.
Oleh karena terkait dengan gangguan geraknya tadi ya, tidak semata-mata di ganglia basalis saja, tapi juga bisa melibatkan struktur di tempat lain, termasuk di saraf tepi. Ya, contohnya pada hemifase spasme itu, kelainannya di saraf tepi. Tadi sudah disinggung kaitannya dengan lesi yang di cerebellum, saya kira sudah cukup jelas ya. Saya hanya mengulang sedikit kaitan lesi di tadi yang bagian arki cerebellum. Ada kelainan pada mata, nystagmus, dan ada postural dysfunction dan gait dysfunction. Kemudian pada paleocerebellum bisa terjadi truncal dan gait ataksia. Kemudian pada neurocerebellum tadi ada dysarthria, hipoponia, dysmetri, dan intention tremor. Ya. Istilah yang dipakai yang di neurologi ya, lebih banyak sekarang adalah motor disorder. Meskipun tidak bisa dikesampingkan istilah extrapyramidal disorder tadi. Untuk per definisi, motor disorder sendiri adalah sindrom neurologi yang mencakup adanya gerakan yang berlebihan, hiperkinetik, dan hipokinetik, di mana tidak berhubungan dengan adanya suatu kelemahan atau suatu spastisitas. Jadi sudah disinggung Dr. Nur Arfian ya. Jadi kalau pada piramidal itu ada gangguan, artinya hiperkinetik, hipokinetik mungkin susah dievaluasi ya. Termasuk kalau ada spastisitas yang terkait dengan lesi piramidal, sehingga dia mensyaratkan tidak berhubungan itu. Tadi sudah disebut di hipokinetik disorder, salah satu contohnya adalah Parkinsonism, di mana Parkinsonism yang paling banyak adalah idiopathic Parkinson disease. Kemudian yang hiperkinetik ada banyak, tapi hanya saya tampilkan beberapa saja yang prevalensinya banyak, yaitu tremor, chorea, dystonia, tics, dan myoklonus. Pertama tentang Parkinsonism. Parkinsonism sendiri adalah istilah payung ya, yang menggambarkan kondisi di mana ada kemiripan gejala dengan Parkinson disease. Sedangkan Parkinson disease seperti yang diusulkan oleh James Parkinson tahun 1817 yang mengamati dari 6 pasien yang ada di jalan, dia menambahkan adanya tremor, kekakuan, dan pelambatan gerakan, dan juga termasuk adanya kehilangan kontrol motorik halus. Sehingga atas peran jasa James Parkinson maka diberi nama sebagai penyakit Parkinson disease. Parkinson disease ada terutama yang idiopatik. Kalau gambar sebelah itu saya kira sudah disampaikan dari Dr. Nur Arfian tadi, saya tidak akan mengulangi proses terjadi gerakan ya dari perintah dari korteks motorik kepada ganglia basalis melewati substansia nigra sehingga secara bersama-sama dia akan simulasi striatum dan sampai kemudian kembali ke korteks untuk masuk ke jalur piramidal sehingga muncul gerakan. Patofisiologi dari Parkinson disease terutama ditandai adanya suatu kelainan di mana substansia nigra ada suatu organela yang dimana Lewy body dan yang disertai adanya kerusakan sel saraf di substansia nigra. Pada perkembangan suatu penyakit Parkinson, penurunan dopamin striatal itu sampai turun ya sampai 20% itu kadang-kadang gejalanya belum nampak. Ketika turun di bawah 20% baru akan menampak gejala. Itulah istimewanya, kalaupun produksinya menurun tidak serta-merta menimbulkan gangguan. Dan kerusakan selnya melebihi 50%.
Jadi bufferingnya cukup bagus ya, sehingga ada cadangan yang cukup istimewa, sehingga ada kelainan pun tidak serta-merta muncul suatu kelainan atau gangguan. Ini patofisiologi secara umum ya, dimulai dari suatu adanya faktor risiko yang memicu suatu proses kerusakan sel tadi ya, apakah faktor genetik, faktor stres oksidatif, faktor-faktor lingkungan dari pestisida atau logam berat, atau suatu proses imunologi atau inflamasi yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ya, maksudnya bisa menimbulkan suatu disfungsi mitokondria, kemudian ada agregasi protein misfolding ya, atau peningkatan sitokin dan terjadi gliosis, sehingga itu semua akan menimbulkan suatu, apakah itu nekrosis atau apoptosis pada substansia Nigra pars compacta. Dampaknya adalah tadi penurunan produksi sel dopamin yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arfian, sampai kepada perannya untuk mengontrol motorik atas permintaan dari korteks motorik ya. Ketika ada gangguan tentunya akan muncul suatu gejala yang pokok ya, dan motorik terutama yang disini tonjolkan, apakah itu resi tremor, rigiditas, bradykinesia atau postural instability. Tadi sudah singgung, jadi tremor adalah suatu gerakan involunter yang ditandai adalah gerakan osilasi ritmik ya. Kemudian bradykinesia adalah penurunan atau kelambatan gerakan ya, atau inisiasi gerakan yang melambat. Kemudian rigiditas adalah suatu peningkatan resistensi terhadap pada saat dilakukan gerakan pasif. Jadi rigiditas ini hanya bisa diperiksa ya. Tapi kalau pada tremor dan bradykinesia bisa dilakukan dengan observasi. Dan postural instabilitas ini adalah gangguan postural refleks yang melibatkan gangguan postur maupun balance. Bradykinesia adalah gejala yang paling penting pada Parkinson disease. Jadi bradykinesia itu identik atau sama dengan Parkinsonism gitu ya. Jadi syarat yang harus ada adalah adanya bradykinesia untuk mengatakan suatu Parkinsonism. Umumnya mengganggu pada saat awal ya. Problem yang terganggu biasanya apakah itu ketika mengancikan baju, memakai baju, atau menulis ya. Kemudian juga ditemukan ketika berjalan menjadi lambat ya. Beberapa penemuan bisa terjadi hipomimia, refleks berkedip yang menurun, dan lainnya. Dan racing tremor itu khasnya adalah bentuknya pill rolling. Ada kadang-kadang disertai ada kogel PGDT pada terjadinya pada saat pasien ada tremor. Tremor resting itu hanya muncul ketika saat istirahat ya. Ketika bergerak atau tidur dia menghilang. Kemudian pada Parkinson itu Parkinson disease idiopatik ya, itu 30% tidak ada tremor. Jadi tapi kalau yang bradykinesia itu 100% ya. Jadi kalau Parkinson tidak ada tremor itu bisa, tapi kalau bradykinesia harus ada. Umumnya resting tremor dimulai asimetris. Kalau simetris tentunya bukan petunjuk ke arah Parkinson atau Parkinson disease. Ini karakteristik dari tremor pada Parkinson disease, bentuknya resting, kemudian distripy rolling, kemudian juga ada reemergence tremor ya, ketika tangan direntangkan ke depan beberapa saat berhenti, tapi kemudian 5 detik 2-5 detik muncul kembali. Kemudian juga distribusinya terutama di
ekstremitas atas, meskipun juga bisa di tempat lain ya, termasuk di lidah maupun rahang. Frekuensinya biasanya antara 4 sampai 7 Hz ya. Umumnya 5 sampai 6. Dan amplitudenya meningkat ketika ada stres ya, atau juga ketika selama aktivitas gerakan. Ini rigiditas, kadang-kadang ada cocktail rigidity ya, tapi sebenarnya ini cocktail rigidity bukan khas ya, tapi yang khas ada lip pipe rigidity ya. Bisa terjadi di ekstremitas, di leher, dan bisa di seluruh bagian tubuh. Kadang-kadang bisa menimbulkan nyeri sendi ya pada rigiditas, melibatkan kekakuan sendi. Untuk yang postural instability ini adalah kasus yang sudah lanjut ya, ketika di awal muncul umumnya bukan Parkinson disease, tapi pada kasus yang lanjut bisa terjadi postural instability. Yang terbaru postural instability bukan dari suatu kriteria diagnosis ya. Dia memang khas pada Parkinson disease, tapi untuk yang sudah lanjut. Kadang-kadang adanya awal di gangguan postural instability bisa terjadi kesulitan gerakan memutar, kehilangan postural flex, dan pada tes retropulsi pasien cenderung jatuh. Ini ciri KIT pada Parkinson disease, bentuknya membungkuk ya. Lambat untuk mulai gerakan berjalan, langkahnya pendek-pendek, langkah kecil-kecil cepat ya, ragu-ragu, cenderung seperti lari, kemudian penurunan arm swing dan gangguan balance, terutama sampai ketika pasien memutar ya. Makanya pada kondisi yang sudah lanjut akan terjadi risiko jatuh ya pada Parkinson disease. Ini adalah contoh pasien-pasien yang Parkinson ya, ketika berjalan ya. Ini Parkinson yang masih awal ya, sehingga masih respon obat, tapi menunjukkan posisi yang masih tegak ya, meskipun jalannya sudah mulai kelihatan agak lambat ya. Dan ini juga pasien-pasien yang tripoli ya, jalannya sudah seperti lambat ya. Ini pasien yang lain. Ini gerakannya sudah mulai melambat, lebih lambat daripada yang tadi. Ketika memutar dia agak melambat ya. Ya. Ya, ketika yang sebelah kanan ini ketika berjalan semakin melambat, hingga bisa terjadi freezing ya. Jadi kaki tidak bisa untuk melangkah seperti ada lem di kaki, menempel di lantai. Tremor, jadi tadi sudah disinggung, berdefinisi tremor adalah gangguan osilasi ya, involunter yang sifatnya ritmis, ya bisa tunggal atau bisa bagian dari suatu sindrom klinis. Klasifikasi fenomenologi yang umum dibagi dua, ada resting tremor yang tadi pada Parkinson disease, juga Parkinsonism yang lain. Kemudian ada tremor action yang biasanya kasusnya adalah pada medikasi indus tremor atau pada essential tremor, bentuknya postural tremor, extend tremor, atau intention tremor pada yang gangguan di cerebellum, atau mungkin tes spesifik kinetic tremor pada tremor yang terjadi pada pemain piano, pemain gitar ya, kadang-kadang ketika melakukan aktivitas khusus dia tremor, tapi ketika yang lain. Patofisiologi tremor ada beberapa mekanisme yang ada 4 ya. Yang pertama adalah ada gangguan refleks osilasi, ada gangguan osilasi mekanik di anggota gerak, tapi yang cukup mudah dipahami adalah adanya suatu gangguan di sentral osilator di
otak, apakah itu di talamus, ganglia basalis, atau nucleus olivoideus inferior. Kemudian pada gangguan cerebellum itu bisa menimbulkan tremor yang cerebellar, ya. Sindrom klinis untuk tremor tadi ada Parkinson tremor, ada essential tremor dengan ciri-ciri yang yang cukup berbeda ya dari keduanya. Yang satu asimetri, resting tremor yang pada Parkinson, kemudian yang essential tremor biasanya simetris, bentuknya postural atau kinetik. Frekuensinya juga beda ya. Pada essential tremor biasanya lebih cepat ya. Ada Parkinson tremor lebih lambat. Ini video pada Parkinson ya. Ya pada tangan kanan ya ada. Ini video ini semua out the record ya, jadi tidak bisa disebarluaskan karena ini untuk pendidikan. Ya, ini kemudian pada pasien sebelahnya ada tremor pada tangan kanan juga, bentuknya satu resting ya. Ya, kemudian yang pasien yang paling kanan ada resting tremor pada tangan kiri ya. Ya. Yang tengah itu adalah emergent tremor ya. Ya, ketika merentangkan tangan saat tidak tremor kemudian muncul tremor. Ini tremor yang lain ya. Tremor pada Parkinson yang di tangan kiri dan kaki kiri ya. Oh, ini. Ya, ini yang tangan kanan. Kemudian yang ini dua tangan ya. Ada yang paling kanan bawah ini adalah untuk yang pada Parkinson juga ya, tapi Parkinson yang sudah lanjut dan dominan tremor ya, dari awal dia dominan tremor. Kalau yang ini tremornya halus, tapi sebetulnya lebih ke arah bukan tremor ya. Pada saat merentangkan tangan, posisi postural terjadi gerakan yang sifatnya menyentak kecil-kecil ya. Tidak osilasi, ini adalah bentuk myoklonus. Ya. Nah, distonia ya, ini ada gangguan gerak involunter yang disebabkan oleh kontraksi otot yang berulang atau terus-menerus, yang menyebabkan ada suatu gerakan memutar atau perubahan postur yang abnormal. Ini distonia itu sangat banyak variasinya ya, sehingga patofisiologi distonia itu agak sulit untuk menjelaskan ya. Makanya saya di sini tidak saya munculkan. Oleh karena variasinya banyak, kadang-kadang tidak dikenali dan tidak terdiagnosis. Fenomenologinya dibagi berdasarkan uset, lokasi di tubuh, bisa vokal, segmental, multivokal, hemidistonia atau general. Tapi bisa juga berdasarkan waktu, persisten, paroksismal atau fluktuasi ya. Ini contoh dari sindrom klinis distonia, itu vokal distonia adalah blefarospasme, jadi gerakan spasme pada otot mata ya, secara spontan untuk menutup, jadi mata seperti ada pasirnya ya, sehingga pasien harus melakukan gerakan menutup berulang tanpa disadari. Ada yang oromandibular dystonia, yaitu gerakan yang seperti kekakuan pada wajah bagian bawah, biasa melibatkan rahang dan otot-otot plastisma. Kemudian yang cukup sering adalah cervical dystonia atau spasmodic torticollis ya. Ini kasusnya banyak. Ya, ini pada pasien yang mengalami akut dystonia ya. Ada cervical, lateral, ada sedikit lateral, tapi ada sedikit torticollis, tapi ada sedikit retrocollis ya. Jadi kompleks ini ya, tapi ini akut dystonia. Munculnya akut,
Ini pada pasien yang lain ada torticollis spasmodik pada cervical ya, cenderung menoleh kanan. Yang ada pasien yang lain juga ini ada yang sudah masih torticollis ya, jadi kadang-kadang masih bisa kembali. Sentuhan, kadang-kadang sentuhan pada pipi ada namanya adalah sensory trick, itu bisa mengurangi, meredakan ya. Apakah sentuhan tangan atau sentuhan dari baju ya, kaos itu, t-shirt yang disentuhkan ke dagu kadang-kadang bisa meredakan sebagian. Ini yang pasien lain. Ya, kemudian yang ini ada pasien pada distonia pada tangan, pada Parkinson yang sudah terjadi distonia pada tangan, bentuk jarinya sudah striatal hand, jadi bilateral striatal hand ya. Di sini sudah bentuknya sudah fleksi yang tidak normal. Ya. Kemudian ini yang sebelah kanan ini adalah pasien ada blepharospasme, tapi juga ada oromandibular dystonia juga. Makanya ini disebut campuran dari oromandibular dystonia dan blepharospasme, ada istilah mix syndrome ya, gabungan dari dystonia di wajah, di mata sama di oromandibular. Korea ya, Korea itu adalah suatu gerakan involunter juga yang cepat, singkat ya, bisa continuous ya, bisa berpindah dari satu anggota gerak tubuh ke anggota gerak tubuh yang lain ya. Gerakannya bisa bertenaga ya, seperti melempar, menyambuk ya, dengan amplitudo yang besar pada balismus. Kemudian pada atetosis itu terjadi seperti gerakan seperti mungkin menari ya, melihat di distal ya, ekstremitas distal, lambat dan kadang-kadang mirip sebagai suatu dystonia. Ini etiologinya, banyak etiologi. Yang saya highlight ini adalah karena hiperglikemi dan karena polisitemia bisa menyebabkan korea. Ini yang hemikromegalis umumnya wanita usia 5-80, berkembang umumnya adalah non-ketotik hiperglikemi pada pasien yang sudah menderita diabetes. Meskipun juga bisa terjadi pada pasien normal yang tiba-tiba bisa terjadi hiperglikemi yang tinggi. Penyebab lain ada yang struktural adalah stroke ya, juga bisa sering menyebabkan hemipalismus dan hemikoria. Biasanya pada CT scan ada lesi perden ya di nubus caudatus lentiformis nucleus ya. Ini Korea pada seorang laki-laki umur 50-an ya. Ini video yang sebelah kanan itu ketika masih ada gangguan ya. Yang tengah ini dia sudah mulai membaik ya. Ya, ini Ibu umurnya juga sudah tua ya, 80-an. 70-an ya. Dia mengalami hemikoria sisi kiri termasuk di mulut ya, di kaki juga. Kemudian ini setelah video ini yang satunya ketika sudah mengalami perbaikan ini yang merah ini. Ya. Ini di pasien yang datang ke UD karena ini Korea, sudah tua, ya ternyata ada polistemia vera ya, jadi ada Koreanya sangat heboh ya. Yang ini ketika sudah kontrol di poli dia sudah normal, pasien yang sama. Kemudian yang ini adalah pasien hemikoria juga yang sisi kanan, tidak seheboh yang sebelumnya. Dan yang paling kanan adalah suatu atetosis ya,
Korea yang jenisnya diagnosis. Dan ini Korea juga ada pasien yang ada DM dan HIV-nya positif. Ya, ini juga MI Korea ya, pada DM ya kebanyakan yang MI Korea itu yang berat itu umumnya karena DM, tapi juga bisa karena stroke. Ya. Pernah ini pasien yang ini diagnosis stroke, tapi gambaran CT scan hiperden, tapi sebetulnya hiperden yang tadi disebutkan tidak ada edema, ya. Jadi hiperden yang tidak ada peripheral edema, hingga kadang-kadang bisa disalahkan sebagai suatu stroke perdarahan. Padahal itu karena terkait dengan hiperglikeminya. Ya, berikutnya ini yang pasien yang lain, ya. MI Korea. Kalau yang ini sebetulnya bukan MI Korea, yang kanan bawah ini adalah tremor yang masih tricky ya, karena ada campuran kemungkinan Parkinson, tapi juga ada yang lain ya. Jadi diobati Parkinson pun tidak hilang sama sekali. Tapi anehnya terakhir dia lapor ke saya setelah kena COVID, mendapatkan antivirus, dia membaik. Tapi obat yang biasanya masih ada terus, tapi dia merasa lebih baik ketika dapat antivirus. Karena kemarin sempat COVID, ya lapor yang terakhir ini. Saya juga menduga mungkin ada obat-obat antivirus yang mekanismenya itu bisa sebagai glutamat antagonis ya, seperti amantadin ya, bisa mengendalikan gerakan tremor yang sebetulnya itu bisa suatu diskinesia ya, bukan suatu tremor tapi suatu diskinesia. Ini myoklonus adalah suatu gerakan involunter yang menyentak ya, singkat, cepat ya, karena bisa karena kontraksi maupun bisa suatu proses inhibisi. Videonya ini, jadi gerakannya seperti hanya menyentak ya. Ini pada kasus ada kelainan di medulla spinalis ya, kalau nggak salah ya. Ya, seperti itu, jadikannya singkat, cepat, ya seperti sentakan ya, dari kontraksi. Tapi kadang-kadang juga bisa inhibisi, ya, relaksasi pada kasus-kasus biasanya gangguan metabolik, gagal fungsi hati itu terjadi yang myoklonus negatif, atau istilah yang sebelumnya adalah asterixis ya. Fenomenologinya tadi pembagian bisa vokal, segmental, aksial, bisa perifer, spinal cord, brainstem atau cortex, bisa spontan, ada action, reflex, atau ritmis atau regulator yang negatif. Sindrom klinis yang dipilih di sini adalah cortical myoklonus ya. Ini kelainannya di kortikal, kadang-kadang mirip sebagai epilepsi parasikutiknya dan bisa disalahkan sebagai suatu tremor. Ini adalah pasien yang mengalami myoklonus karena cortical myoklonus. Ini dugaan penyakitnya adalah Creutzfeldt-Jakob disease yang cukup jarang. Jadi selama saya sebagai neurolog itu baru sekali ini mendiagnosis sebagai Creutzfeldt-Jakob disease ya, karena gejalanya sesuai ya, subakut demensia ya. Kemudian terjadi spektrum gangguan geraknya dalam myoklonus yang general ya, bisa kanan, bisa kiri, bisa kaki ya. Dan ini myoklonus yang pasien yang dirawat ICU, kalau salah dulu karena gangguan insufisiensi hepar ya, CKD sehingga dia mengalami myoklonus. Umumnya kalau myoklonus pada CKD itu ketika di HD ya agak membaik ya, biasanya membaik gitu ya. Ini myoklonus yang jarang sekali ya. Ini yang ada di lidah ya, seperti
Dan untuk yang di lidah itu karena dorongan dari palatem, kadang-kadang disebut sebagai palatal tremor karena sifatnya yang ritmis. Dan ini pasien lain hemioklonus yang di tangan kiri dan di leher ya. Dan ini miklonus pada spinal ya, ketika masih di UGD dia seperti ada sentakan nih, dia spinal miklonus bentak. Kemudian pada yang sebelah kanan ketika sudah relatif membaik ya, saat kontrol dia sudah tidak ada lagi. Ini ada lesi di medula spinalis tapi lesinya minimal ya, sehingga tidak perlu tindakan pembedahan. Ini take yang mungkin terakhir ya. Ini gerakannya adalah tidak bertujuan, semi bertujuan ya, semi purposeless, retropi dan repetitif ya. Ada yang simple take dan ada yang kompleks. Yang kompleks biasanya pada Tourette. Kalau ini contoh yang simple. Jadi di wajah ya, berkedip secara abnormal ya. Ketika dia ada stresor ya. Yang ada di wajah ketika terjadi unilateral itu bukan take yang ini ya, spektrum dari take Tourette, tapi itu adalah awal dari suatu hemipase spasme. Tapi karena ini bilateral mungkin menyerupai take dan anak-anak ya, biasanya kalau take Tourette itu pada anak. Kemudian ini juga take yang lain, pasien ketika ini pasien jauh-jauh dari Lampung untuk ke Jogja hanya pengen berobat pada saya ini. Ya datang terus kembali lagi karena direkomendasikan dari sejawat dari Lampung ya. Ini ketika stres ya mata juga susah dikendalikan. Kemudian ketika sudah kontrol sudah membaik ya. Ya, saya kira mungkin dari saya itu sifatnya melengkapi apa yang sudah disampaikan sangat jelas Dr. Siswanto dan Dr. Nur Arfian tadi tentang anatomi dan fisiologis, dan ini adalah bentuk-bentuk patologisnya yang apa yang sudah dijelaskan tadi memang ada di kenyataannya gangguan geraknya dan bermacam-macam dan aneh-aneh ya. Kadang-kadang saya mendalami gangguan gerak udah lama itu kadang bingung karena setiap pasien itu punya anus sendiri-sendiri ya, nggak bisa disamakan terapinya dan selalu menantang ya karena sangat tricky sekali. Saya kira mungkin dari saya cukup, Dr. Swanto, waktu saya kembalikan. Mohon maaf kalau waktunya melebar karena mungkin banyak video yang saya sampaikan. Terima kasih Dr. Subagio ya. Ternyata banyak sekali ya kejadian klinis yang nanti akan teman-teman hadapi. Ya oke, kalau ada pertanyaan karena waktunya 10 menit ya harusnya sudah selesai. Nanti silahkan kontak ke kami ya lewat email, WA juga boleh silahkan. Facebook jarang dibuka sih. Terus Instagram juga jarang ya. Jadi silahkan dibuka, nanti selamat belajar ya, walaupun mungkin 1.5 lebih berat ya. Tapi mungkin itu jalan ninja teman-teman semua. Jadi nikmatilah ya. Thank you, nggak usah kembali.